Semua manusia pasti ingin dan mengharapkan uang, sehingga ada pepatah mengatakan uang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segalanya membutuhkan uang. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ibadah ini justru membutuhkan materi, antara lain berangkat haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudaraku semuanya yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diijabah semua hajat dan keinginannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan membagikan salah satu amalan yang sangat dahsyat. Amalan ini diijazahkan langsung dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada salah seorang sahabat beliau di dalam sebuah kitab Kaifiyah Takunu Qani'an, bagaimana cara cepat kaya, halaman 17, yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alwi Alitu, mengangkat satu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu. Diceritakan bahwa suatu hari datang seorang laki-laki mengadukan nasibnya, keadaannya termasuk keadaan keluarganya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa dunia dari hari ke hari semakin meninggalkan saya? Dunia seperti kabur dari kehidupan saya. Ternak-ternak kami mulai mati satu demi satu. Pertanian kami pun tidak pernah berhasil. Dunia ini benar-benar kelam bagi saya, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau tidak mengamalkan doanya para malaikat dan tasbihnya para makhluk yang dengan itu semua Allah Ta'ala berikan, menjamin rezekinya?" Lalu laki-laki itu berkata, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu zikir, satu doa, satu amalan kepada laki-laki tersebut. Kemudian setelah itu laki-laki ini pamit dan pergi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa bulan kemudian laki-laki ini kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sumringah, senang, bahagia. Lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekarang ini benar-benar hidup saya berubah. Justru saat ini saya bingung ya Rasulullah. Saya tidak tahu di mana dunia saya akan letakkan. Ternak-ternak saya sangat luar biasa. Saya pusing ya Rasulullah dengan amalan ini." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua manusia pasti ingin dan mengharapkan uang, sehingga ada pepatah mengatakan uang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segalanya membutuhkan uang. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ibadah yang justru membutuhkan materi, antara lain berangkat haji dan umroh, apalagi berkali-kali.
apalagi bersama dengan keluarga, itu pasti butuh uang, butuh harta yang banyak. Berkurban setiap tahun di hari-hari tasyrik juga membutuhkan uang. Membangun madrasah, rumah-rumah ibadah, memiliki tanah wakaf, semua membutuhkan harta, membutuhkan uang. Maka ini sesungguhnya uang memang sangat penting, apalagi jika ada teman-teman kita selama hidupnya merasa miskin, bahkan dililit oleh hutang, bahkan ingin lari dari kampungnya karena menghindari tagihan-tagihan hutangnya. Maka sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak usah berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran di surah At-Talaq yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula di dalam salah satu hadis riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari segala kesempitan hidup. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan kesedihan di dalam hidupnya. Yang ketiga, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti inilah khasiat, keutamaan, keajaiban ketika amalan zikir yang diijazahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan videonya, saya mau mengajak para sahabat semuanya untuk memberi dukungan kepada channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya doakan mudah-mudahan para sahabat semuanya yang sudah menekan tombol like dan subscribe selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dikabulkan semua hajat dan keinginannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi para sahabat semua yang saat ini memiliki hajat dan keinginan apapun itu, bisa ditulis di kolom komentar. Kita doakan dan aminkan bersama-sama, mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kita selama ini bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun amalan yang diijazahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam kitab Kaifiyah Takunu Khoni'an halaman 17, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikirkanlah, bacakanlah sebelum sang fajar terbit, yaitu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullahal azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullahal azim. Baca sebanyak 100 kali, maka dunia akan mendatangi kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka salah satu ikhtiar setelah kita bekerja dengan sempurna, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan cara-cara yang halal, lalu kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak rezeki, untuk melampangkan rezeki, untuk mendatangkan kekayaan. Maka salah satu di antaranya rezeki ini yang diijazahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dan menurut sebagian para ahli hikmah, bahwa ada yang menjamin jika zikir ini diamalkan penuh keyakinan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam jangka 4 hari, maka kita akan merasakan keajaiban zikir ini. Ada yang mengatakan 41 hari,
Ada yang mengatakan beberapa bulan, seperti yang dirasakan dialami oleh sahabat ini. Kemudian waktu mengamalkannya menurut hadis ini itu sebelum matahari naik. Ada yang mengatakan sebelum sholat subuh, karena memang di waktu itu waktu yang sangat mustajab, yaitu waktu syaha. Yang kedua adalah yang mengatakan setelah sholat subuh, waktunya pagi sampai zuhur. Dan ada yang mengatakan bisa setelah selesai sholat isya. Jadi amalkan minimal 100 kali dalam sehari semalam dengan memilih waktu yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa yang menjadi hajat kita di dunia, dan semoga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun nanti di akhirat. Berkat dzikir yang sangat mulia ini yang mencakup yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat terakhir Astaghfirullah. Semoga amalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.